Salam cerot. Mantap. Sebelumnya yang gak suka sama Mimin silahkan minggir aja. Mimin gak maksa buat kalian, selalu ada buat Mimin, so don't judge me. Oke, kali ini Mimin bakal review film yang berjudul My Teacher, My Obsession yang rilis pada tahun 2018. Di film ini akan menceritakan seorang siswa SMA yang tergila-gila dengan gurunya. Karena cintanya ditolak membuat jiwa psikopatnya membara. Itulah resiko ketika keinginan tak sesuai dengan kenyataan. Jadi karena nolak digenjot, akhirnya dibunuh aja. Biar semakin panas, mari kita mulai. Let's go cerot. Di awal film diperlihatkan seorang sugar daddy yang bernama Mr. Sumner. Ia adalah guru bahasa Inggris di sebuah sekolah. Mr. Sumner seorang duren atau duda keren yang sudah memiliki satu anak gadis bernama Riley. Ternyata hari ini adalah hari pertama mereka masuk ke sekolah baru. Mereka sepakat untuk tidak mempublik bahwa mereka adalah anak dan bapak. Di sisi lain, kita diperlihatkan juga gadis yang memiliki hobi fotografer. Ia bernama Kayla. Saat itu, ia didatangi teman barunya yang agak sedikit tengik. Namun, pandangannya selalu tertuju pada pria berjas abu itu. Scene berpindah di kelas. Kayla senang karena pria yang ia pandangi tadi adalah guru bahasa Inggrisnya. Terlihat kalau guru itu banyak penggemarnya, ya termasuk Kayla sendiri. Kayla termasuk anak yang cerdas, jadi bisa terlihat menarik di depan Mr. Sumner. Sepulang sekolah, saat Kayla ke ruang komputer, ternyata ada Riley di tempat itu. Karena Riley anak baru, mereka pun jadi kenalan. Is that your stuff? No. And Picasso was making masterful oil paintings at 9. But no press. I'm Kyla, by the way. Really? Hi. So, when did you move? Sesampai di rumah, Riley curhat kepada ayahnya kalau sekarang ia sudah memiliki teman di sekolah barunya itu. Ayahnya pun berharap kalau anaknya bisa menjadi lebih baik dengan teman barunya ini. Ya, anak sama bapak ini memang begitu akrab. Scene berpindah. Saat di rumah, Kayla melihat ibunya sedang berolahraga. Ternyata Kayla ini hanya tinggal bersama ibunya saja. Saat itu ibunya sedang bersiap-siap untuk kencan dengan pacarnya. Kayla sebagai anak setuju-setuju saja, asalkan ibunya bahagia. Di saat Kayla sedang di kamar, ia membayangkan sosok Mr. Sumner sampai-sampai ia berhalu ngecrot bersamanya. Esoknya, Kayla mencoba speak basi kepada Riley. Ia terus mencoba mendekatinya sampai akhirnya Riley menceritakan masa lalunya. Katanya, ibu Riley selingkuh di depan ayahnya sendiri. Jadi, mereka pun memutuskan untuk menghadapi badai itu berdua. Saat Riley meninggalkannya di kamar, Kayla malah pergi ke kamar Mr. Sumner. Dan terlihat kalau ia mengendus-gendus kasur milik Mr. Sumner. Singkat cerita, Riley didatangi oleh teman kelasnya yang bernama Tricia. Ternyata ia tahu kalau Mr. Sumner adalah ayahnya. What do you mean? I've just never seen her hang around. What do you say? Ketika Tricia sudah pergi, ia pun memarahi Riley sampai-sampai merusak hasil gambarnya. Riley pun mencoba menjelaskannya, namun Kayla menghasutnya untuk tidak dekat dengan Tricia. Sore harinya, saat ibunya akan kencan, ia membukakan pintu untuk memastikan siapa pria yang akan bersama ibunya. Ternyata yang datang adalah Mr. Sumner. Dari situlah Kayla mulai kesal dan cemburu tentunya. Mungkin karena tidak mau Mr. Sumner dan ibunya pergi keluar. Ia pun sengaja menumpahkan air ke baju Mr. Sumner. Akhirnya mereka kencan di rumah bersama Kayla. Saat Mr. Sumner sedang blaem-blaem sama ibunya, si Kayla malah merencanakan sesuatu dan membuat mereka berhenti melakukan blaem-blaem.
Ia pun mendapatkan kesempatan berdua dan mulai meraba-raba tangan Mr. Sumner. Sungguh, itu membuat Kayla ingin berhasrat dengan sugar daddy ini. Saat di sekolah, Riley dan Kayla pun bertengkar karena semalam Riley pergi bersama Tricia, musuh bubuyutannya, dan itu membuat Kayla amok. Ia pun langsung menemui Tricia untuk memberinya peringatan. Malam itu, Kayla gabut dan mencoba foto dengan gaya seksoy. Bentar, tarik dulu sampai bawah. Paginya, Riley mencoba meminta maaf kepada temannya yang delitan itu. Namun Riley diacuhkan. Dan saat itu, Kayla membuka loker miliknya. Dan tiba-tiba banyak foto-foto seksoy. Dengan berpura-pura panik, ia membawa bukti itu ke Mr. Sumner dan meminta untuk menindaklanjuti hal tersebut. Malam itu, Riley masih menyelesaikan tugas sekolahnya di lab komputer. Tak lama pun Kayla datang. Riley pun menceritakan kalau Tricia selalu mendekati ayahnya. Hal itu membuat Kayla semakin mantap untuk menuduh Tricia yang melakukan penyebaran foto seksoynya. Kayla pun senang karena temannya itu percaya atas pembodohan itu. Singkat cerita, Mr. Sumner dan ibunya akan kembali berkencan. Saat itu, Kayla merencanakan sesuatu lagi. Jadi ceritanya, Mr. Sumner ke KWC, tah HP nate disimpen terus ditempo weh ku si Kayla. Aya SMS anjing. Ternyata esina nyaeta Tricia hayang nempo Mr. Sumner nyagap Meki di handapeun meja. Kalau nggak ngerti, translate aja guys. Oke lanjut, setelah ibunya mengetahui hal itu, ia langsung memarahi Mr. Sumner. Mereka akhirnya memilih untuk menyudahi hubungannya. Dalam hati Kayla berkata, asik putus. Mr. Sumner pun galau dan memilih merenung di dalam mobil. Si Kayla datang dan duduk di sampingnya. Terus ia meraba-raba manja. Aduh, anu bapak tegang nak. Si gelo, Kayla malah nemplok dan makin menjadi-jadi. Padahal Mr. Sumner merasa berdosa karena melihat kelakuan calon anak tirinya yang nakal itu. Tenang saja karena gak sampai ngecrot. Setelah itu, Kayla pun pergi ke kamarnya dengan sangat senang hati. Asik berbunga-bunga. Ia pun langsung mematahkan HP yang ia gunakan saat menjebak Mr. Sumner dengan SMS tadi. Esoknya saat di kelas tiba-tiba ada petugas datang dan ingin membawa Tricia. Sepertinya wanita seksoy itu melakukan kesalahan sampai-sampai harus ditindaklanjuti. Tidak ada yang tahu kesalahan apa yang dilakukan Tricia. Salah naon urang teh Gusti. Sampai di rumah, Kayla menemui ibunya dan ternyata yang melaporkan Tricia adalah ibunya sendiri. Besides, she was hauled in for signing today, so... Yeah, she did that. Your principal called me, asked... You're gonna find someone better than him, okay? I know it. Singkat cerita, malam itu adalah perayaan ulang tahun Riley. Semua teman-temannya datang untuk memeriahkan acara itu. Kayla pun datang dengan membawa kado untuk teman baiknya. Di tengah acara, Kayla malah menemui Mr. Sumner di kamarnya. Dan seperti biasa, ia selalu meminta untuk dimanja. Mr. Sumner selalu menolak karena tidak ingin melakukan hal konyol yang akan merusak hidupnya. Namun, Kayla sudah tidak tahan sampai akhirnya Mr. Sumner terbawa oleh suasana. Dan terjadilah pengencrotan. Baru saja naik, Riley malah datang dan melihat kelakuan ayahnya itu. She was the only friend I have, okay? Riley merasa hancur karena tak menyangka teman yang ia anggap baik itu malah menusuknya dari belakang. CS bangke memang. Walaupun sudah terjadi hal gila, mereka mencoba untuk menutupi semuanya dengan berperilaku seperti selayaknya murid dan guru. Di kelas itu, Kayla selalu memancing perhatian Mr. Sumner sampai akhirnya membuat Riley kesal dan meninggalkan kelas. Tiba-tiba, sepulang sekolah ibu Kayla datang dan langsung menghantam mantannya.
Ternyata ia tahu kejadian yang sudah dilakukan mantannya itu terhadap anaknya. Ibunya juga tahu bahwa kelakuan busuk yang sudah direkayasa oleh anaknya itu. Akhirnya, Riley pun mencoba mendekati ayahnya untuk meminta penjelasan apa yang sudah ayahnya itu perbuat. That's exactly what I did. I was so broken, lost. Terlihat Sugar Daddy itu begitu menyesal apa yang sudah ia lakukan, padahal sepenuhnya bukan salahnya. Di sisi lain, Kayla kembali menemui Tricia dan konyolnya ia malah menampar dirinya sendiri seakan-akan ia disiksa oleh Tricia. Lebih gilanya lagi, ia mematahkan jarinya sendiri. Mr. Sumner dan Trilly melihat kejadian itu, kemudian menolong Kayla yang sedang kesakitan. Si tukang kibul ini menyebutkan kalau Tricia yang melakukan ini kepadanya. Tricia, wanita tak berdosa ini selalu difitnah oleh kelakuan si Kang Kibul dan membuatnya semakin bingung apa yang Kayla lakukan sebenarnya. Sampai-sampai harus dibawa oleh polisi padahal teu salah nanaon. Yang tabah ya Neng. Singkat cerita, Kayla dibawa ke rumah sakit dan Riley pun datang, bukan berarti apa yang sudah dilakukannya bisa dimaafkan. Namun si Kang Kibul selalu mengelak atas kebenarannya dan seolah-olah ia yang tersakiti. Untung saja Riley tidak sebodoh sebelum semuanya terjadi. Kini ia tahu kalau Kayla memang memperalat dan menggoda ayahnya. Sebelum benar-benar berpisah, ia pun meminta Mr. Sumner untuk menemuinya. My hero. Did what? Trisha, completely out of the picture. We can just have our little secret. Malam itu pun Mr. Sumner datang ke sekolah untuk membereskan barang-barangnya yang ada di kelas karena ia akan pindah. Ia pun memberitahu anaknya kalau ia sedang di sekolah. Saat ingin menemui ayahnya, tiba-tiba listrik di sekolah itu padam dan ternyata si Kang Kibul muncul di hadapannya dan ditusuklah perut Riley oleh wanita gila itu. Kini giliran Mr. Sumner yang akan diperdaya oleh si Kang Kibul. Seperti biasa, ia selalu minta jatah untuk ronde selanjutnya. Namun kali ini Mr. Sumner tidak bisa tinggal diam. Ia pun mencoba melawannya sampai akhirnya mendorong si Kang Kibul itu. Namun tetap saja kalah dan malah pingsan. Dan kini tinggal menghabisi Riley. Riley malah mencoba kabur, namun tetap saja terjebak. Sampai akhirnya bisa mengalahkan si Kang Kibul dengan cara kekerasan. Kayak di film-film memang, polisi datang selalu terlambat. Dan setelah kejadian itu, mereka pun dibawa ke rumah sakit. Ya, setelah sembuh, Riley dan Mr. Sumner pun memulai kehidupan baru. Oh hey, yeah, just putting some things. Don't brag that much about your music history knowledge this time, okay? So be safe on the freeway. And I will. Mencoba melupakan apa yang terjadi kemarin. Mereka pun hidup bahagia dan film berakhir. Oke guys, itulah tadi ulasan filmnya. Kesimpulannya adalah si Kayla ini memang tergila-gila sama Mr. Sumner. Karena perasaannya tidak terbalaskan, akhirnya terjadilah kedendaman. Ya, mungkin Kayla memaksa begitu karena ia kesepian dan terlalu lama menjomblo, jadi efeknya begitu. Padahal ia cantik, masa iya gak ada yang mau? Tapi ya namanya juga film. Tapi lebih kasihannya lagi si Tricia nih, yang jadi korban kegilaan Kayla. Wanita tak berdosa ini harus menghadapi kejadian pahit dalam hidupnya. Tapi semoga saja ada hikmah di balik semua ini. So, pandai-pandailah dalam mencari teman, jangan sampai bisa diperdaya. Dan buat kalian para jojoran, jomblo-jomblo pengangguran yang kesepian, kalau ngerasa kesepian jangan seperti Kayla. Oke, itulah tadi ulasan filmnya. Semoga kalian semua terhibur dan tetap stay di channel Film Nakal Story. Oke, thanks for watching and see you guys.